Ketua BEM UGM diteror usai suarakan kasus anak di NTT, dikuntit pria tegap, dikejar menghilang. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, BEM UGM, Yogyakarta, Tio Ardianto, mengaku mendapatkan teror seusai menyuarakan kasus anak mengakhiri hidup dengan cara tragis di NTT. Ketua BEM UGM diteror dengan berbagai ancaman, penguntitan, hingga pemotretan dari pihak tak dikenal selama 9 hingga 11 Februari 2026. Salah satu teror yang dialaminya adalah mendapatkan ancaman penculikan melalui sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Saya mendapat pesan dari nomor tidak dikenal yang mengancam mau menculik, ucapnya, Jumat, 13 Februari 2026. Tio juga mengaku sempat mengalami penguntitan oleh 2 orang tak dikenal saat dirinya sedang berada di sebuah kedai, pada Rabu, 11 Februari 2026. Menurut penuturan Tio, kedua orang tersebut, laki-laki dewasa dengan postur tubuh tegap, yang menguntit dan memotret dari jauh 2 orang laki-laki dewasa. Tubuhnya tegap dan masih relatif muda, paparnya. Meski saat itu sempat dikejar, namun 2 orang yang diduga melakukan penguntitan kepadanya menghilang. 2 pria yang tidak dikenal itu ketika kami kejar menghilang, ujarnya. Tio menambahkan, suara yang ia sampaikan dan disebarkan secara luas di media terkait kasus anak di NTT mungkin membuat pihak tertentu tersinggung. Ditanya mengenai tanggapan kampus dan aparat, Tio menyatakan tidak melakukan komunikasi langsung dengan pihak-pihak tersebut. Saya juga tidak berkomunikasi langsung dengan kampus dan aparat soal ini, ujarnya. Dalam Instagram pribadinya, Tio menegaskan meski mendapat intimidasi, ia tidak akan gentar. Saya dan BEM UGM tidak akan takut apalagi gentar. Selama terus lahir orang-orang waras di Republik ini, selama itulah penguasa yang zalim tidak akan hidup tenang, tandasnya. Ia menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah mendukungnya menyuarakan kebenaran. Sebelumnya, Tio bersama BEM UGM mengirimkan surat resmi kepada UNICEF untuk menyoroti kasus tragis anak berusia 10 tahun di NTT yang pergi untuk selamanya karena tidak mampu membeli alat tulis seharga kurang dari Rp10.000. Dalam suratnya, Tio menulis, "What kind of world do we live in when a child loses his life because he cannot afford a pen and a book?" Dunia macam apa yang kita tinggali ketika seorang anak kehilangan nyawanya karena dia tidak mampu membeli pena dan buku, tulisnya. Ia menekankan bahwa tragedi ini bukanlah nasib atau kejadian terisolasi, melainkan akibat systemic failure, kegagalan sistemik, dan kegagalan negara melindungi warga paling rentan. Ia meminta UNICEF meningkatkan perannya di Indonesia, terutama dalam memperkuat perlindungan anak, menjamin anggaran pendidikan, dan mencegah kematian yang seharusnya bisa dihindari akibat kegagalan kebijakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.